Dewi, itu nomor Pak Tarno, suami saya, jangan diblokir. Buka ini HP. Ini kena si suami saya ini. Pertama, 0 dari 0. Sebagai situ istri baru. Itu isi kawin siri, saya pelakor itu. Mengejutkan, pesulap Pak Tarno yang selalu terlihat ceria justru mendadak viral gara-gara terciduk tampil di atas panggung dengan menggunakan kursi roda dan bahkan bicaranya tak jelas. Rupanya, tak banyak yang tahu jika Pak Tarno sempat mendapatkan serangan stroke untuk yang ketiga kalinya. Yang sontak saja membuat Pak Tarno mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian kiri juga lidahnya hingga tak bisa lagi berbicara dengan normal. Namun yang juga jadi sorotan meski masih dalam kondisi tak bisa berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda, Pak Tarno masih ngegas mencari rezeki dengan tetap tampil di atas panggung. Ironisnya, saat ditemui oleh tim silet kemarin, Dewi, istri muda Pak Tarno menguak penyebab sang suami mengalami stroke hingga 3 kali yang diwarnai cerita miris. Iya, karena kejadiannya tuh dia sakit itu waktu tanggal 25-an di Saudi itu habis dari Cirebon gitu. Dia kan mungkin shock atau apa ya karena driver dia nggak tahu jalan gitu. Kejadiannya malam hari. Terus karena dia memang sudah takut kalau di jalanan sepi gitu. Trauma atau apa nggak tahu. Terus waktu itu drivernya pakai Google Map. Terus dimuter-muterin dari Google Map itu sampai ke hutan-hutan. Keadaan dia lagi tertidur dan kaget, ini daerah mana? Ini hutan katanya. Dia ketakutan gitu, takut begal atau gimana, langsung dia gemeteran gitu. Yang lebih membuat miris, tak ada lagi Pak Tarno yang ceria menghibur anak-anak hingga orang dewasa dengan aksi sulapnya, prok 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 jadi apa? Bahkan aksi sulap Pak Tarno pun kini sering mengalami insiden gara-gara kondisinya yang mengalami kelumpuhan akibat stroke. Beruntung, di tengah perjuangan Pak Tarno untuk sembuh 100% kembali seperti sedia kala, Pak Tarno yang rutin terapi juga selalu didampingi oleh Dewi, sang istri muda. Terbukti saat di hadapan tim silet, Dewi tak hanya membantu Pak Tarno berjalan, tapi juga bak asisten yang mengerti segala ucapan Pak Tarno yang tak lagi bisa berbicara dengan normal. Bahkan meski dengan suara yang tak terlalu jelas, Dewi justru mengerti bahwa Pak Tarno meminta bantuan agar tangan kirinya digerakkan untuk menunjukkan aksi sulapnya. Ada meja. Ini susah karena sepatu dia. Pasti di sini dia banyak, ada yang hijau, kuning, merah, enggak. Tapi di mana di mobilnya kan ya? Iya, banyak kan ada di mobil. Oh, ini biasanya selalu dibawa. Angkat apanya? tangan. Oh, tangannya. Ini bisa membuat engkau bisa di aman. Nggak bisa.
Ironisnya, saat Pak Tarno sedang harmonis-harmonisnya dengan Dewi, diam-diam ada sakit hati yang terselip di balik kemesraan mereka. Pasalnya, Pak Tarno yang dikenal sering menikah lewat istri pertama justru menggulirkan pengakuan mengejutkan. Bahwa sudah berbulan-bulan lamanya Pak Tarno tak kembali ke rumah dan tak memberi nafkah sang istri pertama. Kondisi miris sang istri pertama ini pun kian mengulik batin karena ketika tim silat melakukan penelusuran ke rumah sang istri pertama, wanita yang berprofesi sebagai buruh cuci setrika itu terlihat sedang sibuk bekerja merapikan tumpukan baju dalam jumlah banyak dan hidup dengan kondisi memprihatinkan. Padahal jauh di lubuk hati batinnya sedang bersedih, ingin menengok Pak Tarno yang sedang sakit. Tapi niatnya terhalang karena tak sanggup bertemu dengan istri muda. Waktu di RCTI pertama saya dipoto, tadinya nggak punya foto, nggak punya HP, ini di RCTI, di fotonya di Jaya. Ibu sebagai istri sah dari Pak Tarno ya? Iya. Tahun berapa itu nikahnya? Nikahnya tahun 2002. Satu itu di sini. Kalau karena kan waktu itu kan waktu zaman dulu itu belum ada zaman di kampung kan nikahnya di Bogor. Gak ada itu akhirnya ini bikin di sini karena udah satu KTP sama bapak. Saya dikuli nyuci, ini belum kering, kena belum digosok. Ada berapa pintu Bu yang diurus? Jadi dua keluarga gitu. Iya. Kalau di sono 4. 3 bulan tuh habis puasa, pulang-pulang Lebaran Haji tanggal 17 ngasih duit 200 Kak Ani, Kak Ade ipar. Nah sekarang udah sebulan setengah nggak ngasih duit lagi, nggak pulang lagi sampai sekarang. Sekarang udah sebulan setengah nggak ngasih duit lagi, nggak pulang lagi sampai sekarang. Ya kasihan lah gitu, udah kena masih suami, masih sah, belum cerai. Ya masih nanyain sekarang ke anak Isa bagaimana, masih mau makan, masih mau, tapi nggak bisa ngomong, setup sebelah katanya gitu. Tadi kayak Isa mau nengok, ya udah Umi kalau di rumah sakit mau nengok, kalau di rumah yang muda takutnya amarah saya. Kondisi miris sang istri pertama sontak menjulangkan tanya. Mungkinkah Pak Tarno terserang stroke akibat mengalami penurunan kondisi ekonomi sehingga masih saja memaksa diri terus bekerja meski harus berjalan dengan kursi roda demi membiayai istri-istrinya? Uniknya, Dewi sang istri paling muda Pak Tarno justru mematahkan ini. Pasalnya Dewi mengaku bahwa terlepas kondisinya yang masih harus berjuang melawan kelumpuhan fisik akibat stroke, Pak Tarno masih laris-manis mendapat tawaran job yang sontak saja mengulik teka-teki. Benarkah Pak Tarno justru mengalami stroke gara-gara diguncang drama poligami antara istri tua dan bini muda? Oh iya, untuk bulan-bulan ini lagi banyak-banyaknya sih. Ada di tanggal 12, 26, 27, 28. Terus besok pun ada juga. Dan katanya ada tanggal 8 ini baru masuk juga untuk show juga gitu. Tapi sekarang sudah membaik sih, dia selalu melakukan terapi. Sudah 2 kali pergi terapi macam ke orang pijat gitu ya. Udah membaik sih, sudah bisa bergerak gitu. Tangan tadinya sih dia nggak bisa apa-apa. Iya, akhirnya dia sekarang sudah kepal-kepal gitu. Terus bergerak kakinya, berlatih jalan. Terus dia pun untuk pola makan pun saya jaga seperti makan sayur-sayuran aja gitu. Terus yang santan-santan katanya nggak boleh, gorengan nggak boleh gitu. Kalau bagi saya buat Dewi, kamu sama-sama perempuan. Misalkan ibu kamu kayak gitu, sebagai ibu saya diginiin, kira-kira kamu sakit hati nggak? Saya sebagai anaknya, sebagai anak ibu saya, kalau misalkan kamu sebagai ibu saya kira-kira gimana? Hukum kamar berlaku Dewi. Hukum kamar berlaku Dewi. Ya, mengejutkan, diguncang stroke di usia 74 tahun tak lantas membuat Pak Tarno ditinggalkan oleh istri-istrinya, tapi justru panas diperebutkan. Bahkan dengan menangis sedih, sang istri pertama mengeluhkan sikap Pak Tarno yang kini justru memblokir nomor handphonenya
sehingga tak bisa dihubungi. Yang sontak saja berujung emosi sang istri pertama dan pihak keluarganya menuding Dewi sang istri muda sebagai pelakor yang menghalangi Pak Tarno agar bisa tetap menjalin komunikasi dengan sang istri pertama. Padahal Dewi sang istri keempat mengulik kisah cintanya dengan Pak Tarno yang sejak awal diwarnai kisah gigihnya Pak Tarno mengejar cinta Dewi. Yang ironisnya menyisakan cerita hati yang luka bagi sang istri pertama yang kini nasibnya bahkan terkatung-katung tanpa kejelasan. Dewi itu nomor Pak Tarno suami saya, jangan diblokir. Buka ini HP. Ini kena si suami saya ini. Pertama 0 dari 0. Sebagai situ istri baru. Itu isi kawin siri, saya pelakor itu. Mungkin sayang kenapa penyakit itu. Maafin Mas, saya nggak bisa buketik kali ini. Saya masih sayang Mas. Sebenarnya sih mereka masih suka komunikasi, tapi kadang katanya dia suka marah-marah kalau komunikasi di telepon, jadi kadang diblokir aja gitu. Untuk mengasih. Buat cucu mengasih.